Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara terkait yang paling mulia itu apa, maka dalam Islam itu yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Teman-teman semua mungkin kita sering merasa gitu ya, pernah mungkin merasa bahwa orang yang mulia itu orang yang kayak gimana sih gitu kan. Kadang kita ngerasa orang yang mulia itu adalah orang yang paling punya banyak harta kayak gitu, atau orang yang paling punya jabatan tinggi, atau mungkin dari golongan orang yang punya paras yang di atas rata-rata daripada orang pada umumnya gitu ya, atau mungkin punya dari keturunan yang ternama kayak gitu, atau keturunan yang bangsawan kayak gitu. Nah ternyata ketika kita bicarakan siapa sih orang yang paling mulia itu, atau yang paling mulia itu adalah apa kayak gitu kan, maka dalam Islam itu yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Lalu berfirman Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Itu orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Nah, dari ayat ini At-Tabari rahimahullah berkata bahwa sungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu ada yang paling tinggi takwanya kepada Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban yang Allah turunkan, yang Rasulullah sampaikan, dan menjauhi maksiat yang menjauhkan diri kepada Allah. Bukanlah yang paling mulia dilihat dari rumahnya yang megah, bukan juga dilihat daripada hartanya, bukan juga dari keturunannya kayak gitu, tapi dari ketakwaannya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata bahwa mulainya seorang di dunia adalah karena kaya, namun mulainya seorang di akhirat karena takwanya. Demikian dinukil dari tafsir Baghawi. Nah, kemudian kata Al-Alusi, ayat ini berisi larangan untuk saling berbangga dengan keturunan. Jadi ayat yang tadi yang Al-Hujurat ayat ke-13 itu adalah berupa larangan untuk tidak saling berbangga dari keturunan kayak gitu. Karena beliau berkata, sungguhnya yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di antara kalian di sisi Allah di dunia maupun di akhirat itu adalah yang paling bertakwa. Jika kalian ingin saling berbangga, maka saling berbanggalah dengan takwa kalian. Gitu. Mungkin kalau di sedikit kita ambil gitu ya dari poin tadi, siapa sih di antara kita yang kalau misalkan ada orang yang kita cinta itu pingin dipandang istimewa kayak gitu, maka pasti cara mendekatinya pun berbeda-beda tergantung gimana orangnya. Ada orang yang kalau kita deketin itu sukanya dengan diberikan hadiah, ada orang yang kita deketin itu sukanya tuh dengan diberikan komunikasi yang intens kayak gitu ya. Kita sering menanyakan kabarnya seperti apa, kita sering ingat dia kayak gimana, dia lagi apa kayak gitu. Nah cuman ketika kita bicara tentang yang paling mulia di sisi Allah, maka itu adalah orang yang dekat dengan Allah kayak gitu. Maka bagaimana cara untuk mendekati Allah kayak gitu? Maka itu pun halnya bagaimana kita tadi mendekat kepada manusia. Berarti kalau dari perkataan beberapa ulama tadi, orang yang bertakwa atau orang yang mulia atau orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah itu adalah orang yang menjalankan kewajiban dan perintah yang Allah turunin dan tidak melakukan maksiat yang Allah larang kayak gitu. Karena dengan begitu Allah suka gitu dengan hambanya, Allah dekat dengan hambanya, Allah mau untuk dekat dengan hambanya. Walaupun dalam hal lain Allah telah mengatakan bahwa Allah itu memang sudah dekat gitu. Cuman dalam konteks kita ingin mengejar ketakwaan, kita ingin menjadi hamba yang mulia, maka kita patut untuk mengejar dari ketakwaan itu dengan mengerjakan amal ibadah dan menjauhi larangannya. Ya. Terakhir dalam sebuah hadis riwayat Muslim disampaikan Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Jadi ketika kita hidup di dunia itu sejatinya adalah
ikhtiar kita untuk merawat hati kayak gitu, ikhtiar kita untuk merawat amalan kayak gitu. Sebagaimana mungkin usaha kita, hati yang mungkin hanya segumpal darah itu dapat memengaruhi hampir seluruh perjalanan hidup kita, dan amalan kita yang kita persembahkan hanya kepada Allah pun itu yang akan sangat besar dampaknya di hari kiamat kelak, yang akan besar dampaknya di akhirat kelak, yang akan menentukan juga berat timbangan kita apakah amalan yang kita lakukan itu condong kepada keburukan ketika salah niat atau condong kepada kebaikan, dan berat timbangan kebaikannya ketika benar dalam niat dan juga ikhlas kayak gitu. Itu saja mungkin. Maka bukanlah kulit putih yang membuat kita mulia, bukanlah harta yang banyak yang membuat kita mulia, bukanlah jabatan tinggi yang membuat kita mulia, bukan pula keturunan yang akan membuat kita mulia. Namun yang membuat kita mulia adalah karena takwa. Semoga pelajaran tentang ayat yang mulia ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita renungkan serta realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu waliyyu taufiq. Barakallahu fikum.